Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Abdi Muhaimin Eskom Mkom. Nah, sebelum kami lanjut untuk menjelaskan submateri dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, perkenalkan, saya Hardianti Yulia Nurpratiwi, saya bersama 3 rekan saya, yaitu ada Yosi Fitriani, Ervani Delina, dan Ika Bella Suinar Aisyah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang sangat berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Lanjut, dari pengertian yang kita sebutkan ada hardware, software, dan brainware tadi, pengertian dari hardware sendiri adalah hardware atau biasanya kita sebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada perangkat input ataupun masukan. Nah, perangkat keras ini digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perangkat proses, perangkat yang digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya ada prosesor, RAM, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada perangkat output ataupun perangkat keluaran, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini biasanya menampilkan informasi kepada user. Dan contohnya itu misalnya monitor. Nah, itu adalah contoh dari perangkat output. Selanjutnya itu tentang software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada sistem operasi atau operating system. Nah, sistem operasi itu adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Seperti contohnya OS dari Windows 7, 8, 9 ataupun yang Apple tuh Mac OS ya, dan ada Linux dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada program aplikasi, yaitu program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya pengolahan kata, presentasi, desain, ataupun angka seperti Word, Excel, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Ada banyak bahasa pemrograman, contohnya bahasa C, C++, Pascal, HTML, PHP, Java, dan banyak lagi. Nah, yang terakhir ada program bantu, yaitu perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Nah, selanjutnya ada brainware. Jadi udah ada hardware, software, selanjutnya ada brainware. Nah, brainware sendiri adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memiliki dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya. Nah, jadi brainware ini lebih ke bisa disebut sebagai user, tapi user sendiri itu ada pembagiannya. Contohnya, yang pertama ada programmer, yaitu orang yang berkemampuan dalam bahasa pemrograman, serta berperan sebagai pembuat perangkat lunak. Selanjutnya nih ada administrator, yaitu yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Selanjutnya ada operator, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja hardware, yaitu hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut dengan firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM
Firmware ini sendiri berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Nah, instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama instruksi dasar input, misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua, instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses ini adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu adalah instruksi dasar output, yaitu instruksi dasar output itu contohnya dengan memutar video dengan monitor, mencetak dokumen dengan printer, dan lain-lain. Baiklah, itu adalah penjelasan singkat dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ika Bella Suminar Aisyah. Kepada Saudari Ika Bella, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Jenis-jenis hardware dan fungsinya. Yang pertama, perangkat keras input. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang kedua, mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi, digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan dari kepingan digital berupa CD atau DVD, biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software. Jenis ROM drive yaitu DVD-ROM dan CD-ROM dengan kemampuan R, read hanya bisa membaca, atau RW, bisa read, membaca, dan write atau menulis. Sekarang, beberapa jenis komputer atau laptop tidak menyediakan ROM drive, sehingga instalasi sistem operasi dilakukan dengan flash disk bootable. 2. Perangkat keras prosesor. Prosesor adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input atau output. Spesifik berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna, hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip atau chip BIOS, Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan input atau mainboard. Terdapat banyak port-port di motherboard untuk menghubungkan berbagai hardware dalam sistem komputer. VGA atau Video Graphic Array adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Perkembangan VGA yang sangat pesat mendukung perkembangan industri game dan CID. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yosi. Kepada Saudari Yosi, dipersilahkan. Kartu suara atau sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. 3. Perangkat keras output. Di sini perangkat keras output seperti monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Ada juga speaker, adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Selanjutnya ada printer,
adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Ada proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. 4. Perangkat keras penyimpanan. Di sini ada RAM, Random Access Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat volatil atau data hilang ketika listrik dimatikan, dan data diakses secara acak atau random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Karena menggunakan teknologi DRAM, proses transfer data RAM mencapai ratusan bahkan ada ribuan kali lebih cepat dari hard disk biasa. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatil atau data tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. Selanjutnya ada hard disk, adalah media penyimpanan non-volatil atau data tidak hilang saat listrik mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Hard disk memungkinkan untuk membagi lokasi penyimpanan berdasarkan partisi. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ervani Delina. Kepada Saudari Ervani Delina dipersilahkan. Baik, saya akan menunjukkan materinya. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Teknologi NAND flash yang menggantikan piringan digital menyebabkan SSD menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih hemat listrik. NVMe adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash dari SSD yang menggunakan port PCI Express dan digunakan sebagai pengganti SSD biasa untuk performa yang lebih cepat. Port ini biasanya digunakan untuk kartu grafis atau VGA atau suara sehingga teknologi NVMe dapat memberikan performa maksimum dari media penyimpanan NAND flash. NVMe sering digunakan pada data center atau komputer server. 5. Perangkat keras kelistrikan. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Stafford atau stabilizer voltage adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Penggunaan stabilizer dimaksudkan untuk mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat lalu lintas tegangan yang naik turun secara signifikan. UPS atau Uninterruptible Power Supply adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Hal ini membantu pengguna untuk mematikan komputer dengan benar sebagai tindakan untuk mencegah kerusakan data saat listrik mati. Hubungan antara hardware dan software. Hardware atau perangkat keras digunakan untuk mengatur sebuah software atau perangkat lunak. Jika tidak ada hardware, software tidak bisa diatur. Sementara software juga digunakan untuk mengontrol input dan output yang masuk ke komputer dari perangkat hardware. Hardware membutuhkan software untuk memberikan nilai fungsionalitas pada perangkat komputer. Sebaliknya, software membutuhkan hardware supaya software tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan, sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brainware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer.
Terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagian yang tampak oleh user, terutama programmer. Sedang organisasi komputer menggambarkan bagaimana bagian-bagian komputer diatur dan dihubungkan untuk merealisasikan arsitektur komputer. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.